Pertama saya mengonsep ya eh, produk kompetensi yang diperlukan masyarakat dan pada umumnya di dunia kerja itu kalau merujuk kepada kompetensi yang diputuskan dalam World Economic Forum 2016 itu Hmm. nampaknya tidak jauh beda dengan pendidikan pesantren, Pak. Hmm. Karena ya di dalam kompetensi itu diantaranya adalah service orientation. Artinya bahwa orang itu kalau bekerja dia harus mempunyai semangat untuk pengabdian gitu ya, atau Ya. berkhidmat kepada apapun, perusahaan juga bisa, Hmm. masyarakat juga bisa. Kemudian ada leadership, ada coordinating with others, ada creativity, ada complex problem solving. Itu saya tanamkan di kalangan para santri mahasiswa bahwa bekerja profesional itu ya dengan kriteria itu sudah religius. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi, MED Magister Filosofi. Beliau adalah Rektor Universitas Darussalam, Unida Gontor. Apa kabar, Prof? Baik, baik, alhamdulillah. Ya. Prof. Hamid lahir di Ponorogo pada tanggal 13 September 1958, menyelesaikan S1 di Institut Pendidikan Darussalam, kemudian S2 di Universitas Punjab, Lahore, Pakistan, dan Universitas Birmingham, Inggris. S3 diselesaikan di Estek, Malaysia. Ya. Saat ini menjadi Rektor Universitas Darussalam Gontor. Ya. Prof, mungkin bisa diceritakan ya supaya lebih lengkap walaupun singkat perjalanan karir pendidikan sampai akhirnya menjadi rektor di Universitas Gontor saat ini. Silakan, Bro. Ya, baik. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa saya memang produk asli dari Universitas Darussalam Gontor yang dulu menjadi institut. Namanya Hmm. Institut Pendidikan Darussalam, berubah menjadi Institut Studi Islam Darussalam. Kemudian pada waktu menjadi Institut Studi Islam Darussalam, saya sudah selesai dari Pakistan, sehingga saya diberi kepercayaan menjadi Wakil Rektor 3 pada waktu itu. Ya. Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Kemudian saya dari Pakistan saya berangkat lagi S2 Master of Philosophy di Birmingham, Inggris. Pulang dari Inggris saya ke Malaysia ambil S3 bidang pemikiran Islam. Saya pulang lagi, saya mendapat amanah menjadi Wakil Rektor 4. Karena memang eh, terus terang kaderisasi di pesantren Gontor ini agak lambat karena memang eh, minimnya jumlah orang yang layak untuk dikirim ke luar negeri, S3 dan lain sebagainya
selain memang kondisi di Indonesia pada waktu itu, untuk Ya, S3 dalam negeri tidak mudah. Ya. Dan ya, untuk S2, S3 di luar negeri juga perlu biaya sendiri, belum banyak beasiswa pada waktu ya, itu. Saya ya, mendapatkan S2 di Inggris ini karena beasiswa pemerintah Inggris, British Chevening Award pada waktu itu. ya, ya, Alhamdulillah. Nah, kemudian eh, ya karena apa namanya perkembangan ISID menjadi universitas ini, saya terus mengikuti. Ya, pada waktu menjadi Universitas Darussalam Gontor, saya ya, sudah menjadi wakil rektor 2 bidang akademik gitu ya. Jadi memang saya mendampingi perguruan tinggi Unida ini dari awal, dari ya, institut jadi universitas, sehingga saya banyak tahu dibanding dengan ya, para dosen yang lain, sehingga ya ya. amanah untuk menjadi rektor ini diberikan kepada saya pada tahun 2020. Tuh, begitu Pak Bambang. Baik, Prof, luar biasa. Orang hanya mengenal bahwa Gontor itu adalah pondok pesantren modern, tapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ternyata mempunyai juga universitas yang akhirnya sampai pada akreditasi unggul sekitar 100 perguruan tinggi dari 4.500-an perguruan tinggi di Indonesia. Nah, mungkin bisa diceritakan, pasti ada apa ya perjalanan yang menarik itu. Jadi mulai awal pendirian sampai akhirnya dalam posisi saat ini. Iya, gini Pak, kita mempunyai sistem di Gontor ini sebagai namanya pondok modern ya. Jadi sistem yang Ya, memang berkembang sejak awal. Pertama yang mengintegrasikan pengetahuan agama dan umum. Yang kedua kita bersistem asrama, full asrama. ya, Kemudian di dalam pesantren ada otoritas yang disebut dengan kiai. eh, dan itu menjadi sebuah sistem, sistem nilai yang kita kembangkan di tingkat perguruan tinggi. Jadi kita ini mengembangkan perguruan tinggi, basisnya adalah sistem yang sudah built-in ya, di tingkat menengah, ya, yaitu di Pondok Modern Darussalam Gontor itu. Nah, kemudian tenaga-tenaga dosen yang di universitas ini adalah memang kader-kader yang sudah dipersiapkan di Gontor untuk mengelola universitas ini. Jadi etos kerjanya, kemudian semangatnya, keikhlasannya itu sudah pesantren banget gitu, Pak. ya, Jadi ada hal-hal yang mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini, bahwa tidak semua yang kegiatan yang ada di sini ini kita hitung dengan biaya uang gitu ya. Sehingga etos ya, kerjanya itu lebih daripada orang yang dibayar ya, karena semangat ya, perjuangan dan lain sebagainya ini yang mungkin tidak bisa di apa ya, tidak bisa digambarkan ya, dengan mudah gitu ya. ya, Itu. Dan kemudian gini, eh, tata kelola kita sudah kita upgrade ya, dengan semangat tadi itu, eh, apa unggul itu, karena kita mendapatkan sebuah amanat di dalam piagam wakaf. Karena ini Gontor ini adalah universitas dan pondok wakaf. Di dalam piagam wakaf itu ada pesan dari para wakif supaya nanti ini menjadi universitas yang bermutu, ya, dan berarti itu tahun 58, Pak. Jadi sudah lama sekali pesan ini disampaikan, wasiat ini disampaikan, tapi kita terus berusaha, berusaha, berusaha dengan semangat yang ada, dengan kemampuan yang ada. Nah, yang disebut dengan bermutu para wakif dulu itu, kita pahami sekarang ini dengan unggul itu, Pak. Jadi kita harus unggul itu adalah semangat bersama di sini, dan diwujudkan dalam tata kelola, riset, penanganan mahasiswa, dan sebagainya. Selain itu, karena ini pesantren, maka kita membuat sistem lagi di luar apa namanya standar akademik yang disebut dengan eh, apa apa namanya IPKS, Pak, Indeks ya, Prestasi Kumulatif
kesantrian. Jadi ini Hmm. yang kita selalu sampaikan kepada para asesor. Kita ini tidak semata-mata berpikir secara akademik, tapi juga kita berpikir bagaimana kemampuan akademik ini dibarengi dengan kemampuan atau kompetensi non-akademik yang ada di luar kelas, yaitu di dalam asrama. Dan karena kita berasrama, ini sangat memungkinkan bahwa para mahasiswa tidak hanya di kelas, tapi juga belajar di Ya. kamar-kamar atau di bagian-bagian dari kampus itu. Sehingga kemampuan mereka berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berdiskusi, kemudian berdebat, dan sebagainya, itu terlatih di luar jam kuliah. Dan memang di kuliah juga tidak diajarkan itu kan. Nah ini Ya. akhirnya kita mempunyai standar kelulusan itu IPK dengan IPKS. Indeks prestasi kumulatif yang akademik dan indeks prestasi kumulatif yang non-akademik, yaitu pesantren yang seluruh kegiatan di dalam asrama atau di dalam kampus itu kita nilai, eh, dan nilainya juga seperti dalam IPK. Kalau di IPK ada Ya. nilai maksimal 4, di situ ada nilai maksimal 400. Dan karena itu kita sediakan berbagai macam kegiatan yang menopang tadi kompetensi-kompetensi itu, sehingga para mahasiswa itu nanti begitu dia lulus, ya, dia akan eh, memperoleh IPK yang bagus dan memperoleh sekian kompetensi yang itu bisa diandalkan lah bagaimana nanti dia Ya. akan berkarir di luar eh, perkuliahan atau di luar universitas gitu. Iya, baik. Saya kira menarik, Bro. Eh, dari apa yang disampaikan itu, semua mahasiswa berada di asrama. Apakah semua mahasiswa ini kelanjutan dari apa pendidikan di pesantren Gontor, atau ada juga yang masuk hanya mulai jadi mahasiswa? Ada yang dari Gontor sekitar 80%. Karena Hmm. memang untuk studi agama, prodi-prodi agama itu yang kita seleksi dalam ujian masuk itu adalah bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Dan banyak sekali alumni SMA Sanawiyah Aliyah yang daftar tidak mampu dalam dua Ya. bahasa ini. Ya, akhirnya banyak yang tidak masuk. 20% aja kita terima yang dari luar itu. Dan Ya. itu kebanyakan di prodi-prodi sains dan humaniora. Hmm. Dan ya kalau dia lemah di bahasa Arab, ya bagaimana dia belum belajar agama tidak tahu bahasa Arab, itu masalahnya di situ. Iya, iya. Nah, dikaitkan dengan tadi bahwa semua harus boarding ya, harus di asrama. Apakah yang 20% ini juga disediakan asrama atau boleh tinggal di luar? Oh, wajib, Pak. Tidak bisa nih, karena ini Eh, sistem yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Karena intensivitas ya pembinaan itu memang di dalam asrama. Jadi ya, ada kajian habis subuh, kemudian ya, ada ya, tahfidz Quran ya, setiap semester, kemudian ada ya, ujian-ujian tahfidz, kemudian ada ujian bahasa pada setiap semester. Itu kalau tidak diasramakan kita ragu dia akan bisa. Jadi wajib ya, asrama itu. ya. Nah, Ya. itu berarti tergantung kepada daya tampung asrama atau daya asramanya yang menyesuaikan berapapun mahasiswa dari luar diterima. Itu dia. Jadi mahasiswa kita ini dari 6.000 untuk beranjak ke 10.000 aja sulit karena memang itu Ya, sangat tergantung kepada ketersediaan asrama ya, dan ya apa namanya pembangunan asrama ini kan memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. ya, Sementara kita mengenakan biaya asrama itu seminimal mungkin. ya, Jadi antara pembayaran mahasiswa dengan pembangunan asrama ini kayaknya tidak ya, tidak match gitu ya. Nah, kok bisa hmm, kita bangun asrama? Pertama kita dua asrama itu kita mendapatkan dari Menteri PUPR ya. ya,
Yang lain itu kita bangun sendiri dengan uang wakaf. Jadi ini karena Ya. bersistem wakaf, jadi tidak mengandalkan mahasiswa, tapi Ya. mengandalkan dana wakaf yang kita peroleh dari eh, apa namanya wakaf yang dikelola oleh pondok gontor itu gitu ya. Baik, Prof. Nah, sekarang apa ya, student body atau program-program yang tersedia di Unida Gontor ini seperti apa, Prof? Tadi kan kelihatannya lebih besar ke pendidikan keagamaan. Oh ya, nggak kita kan begitu membuka universitas masih mengikuti syarat yang lama, Pak. 10 Ya, prodi, 6 prodi saintek, 4 prodi humaniora itu kan. Nah, ya, itu pada waktu 2014 kita mendapatkan izin, itu kita sudah ada 10 prodi agama ya, yang ada di bawah eh, Suludin Tarbiyah dan Syariah. Ya. Nah, sementara yang prodi sains dan humaniora ini semuanya baru ini, ya. ya, Dan sekarang ini sudah ada sekitar 25 program studi yang ditawarkan, satu program doktor, 3 program magister, 18 program S1, satu program D4, ada 2 program profesi, dan ini yang alhamdulillah baru kita mulai tahun ini eh, program apa namanya Fakultas Kedokteran, dan di dalamnya sudah ada farmasi dan gizi ya. Jadi kita ada agamanya Usuluddin Tarbiyah Syariah, ya, yang non agama itu FEM, Humaniora, Sains, Ilkes, dan Kedokteran. Ini yang kita miliki pada saat ini. Alhamdulillah 12 prodi dari 25 itu akreditasinya unggul. Nah, kemudian yang baru ini karena kedokteran dan apoteker itu baru, tentu belum diakreditasi ini ya. ya. Nah, Prof, kemudian ke depan apa yang menjadi program atau pengembangan Unida Gontor ini? Apakah yang non keagamaan akan diperbesar atau tetap seperti sekarang ini? Tentu akan kita perbesar, Pak. Eh, eh, yang sains dan humaniora ini eh, tentu akan menjadi jembatan untuk kerjasama kita dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Khususnya yang paling connect itu adalah humaniora ya, ekonomi dengan politik dengan apa namanya manajemen. Nah, ini kita akan berbesar itu, dan ke depan sebenarnya kita lebih cenderung untuk mengembangkan pasca sarjananya, Pak. Karena Ya, sebuah universitas itu disebut dengan research university, kalau pasca sarjananya itu lebih banyak daripada sarjana S1-nya. Nah, ya, ini kita sedang mengembangkan itu. Nah, konsekuensinya kan harus dosen-dosen kita harus dinaikkan menjadi ya, guru besar, yang lektor jadi lektor kepala. Ini ya langkah-langkah yang akan kita tempuh. ya, Kemudian dengan adanya, maaf, dengan adanya eh, apa namanya peraturan baru ini, eh, akreditasi nasional kan mulai tidak cukup gitu ya. Kita ya, akan melangkah ke depan dengan akreditasi internasional. Dan ya, kita sudah siapkan ini para mahasiswa semester 1 ya, semester 2 dan 3 dan seterusnya berakhir dengan ujian IELTS dengan minimal dia dapat 6 ya. ya, IELTS ketika lulus dari Unida. Jadi kalau nanti ada satu program student exchange dengan perguruan tinggi di negara-negara Eropa, mahasiswa kita udah siap gitu ya. Nah, sementara ini masih masih ya ada yang siap, ada yang tidak. Ini yang kita ya, akan pacu terus ya, bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya kalau bisa bisa menjadi jembatan kita untuk menjadi ya,
universitas yang bisa berkolaborasi secara apa namanya, mendunia begitu, Pak. Ya. Kalau saat ini ada apa tidak mahasiswa dari luar Indonesia yang belajar di UNIDA, Bro? Oh banyak, Pak. Sekarang ini ada Malaysia yang paling banyak ya. Malaysia, Ya. Thailand, Singapura, Filipina ada satu dua begitu, ada Kamboja, Ya. ada Ya. Turki ada 5 orang, dari Cina ini baru masuk tahun ini, ada yang dari Mesir, ada yang dari Sudan, ada yang dari Chad, ya. Ada yang dari Ya. Lebanon, ya. Tapi ya tidak banyak. Tapi kalau di total untuk akreditasi sudah lumayan, ada 54 mahasiswa Ya. yang betul-betul belajar. Nah, kita seringkali mendapatkan di short course ya, mahasiswa asing Ya. itu dari Malaysia, dari Thailand, lebih short course lagi yang dari Amerika ini. Setiap tahun dulu sebelum COVID kita dapat sekitar 20 mahasiswa-mahasiswi berada di sini selama 5 hari, sharing mengenai pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Dan itu kan biasanya kalau di UGM itu dianggap mahasiswa, Pak. Iya, ya. 5 hari itu sudah masuk dalam mahasiswa itu katanya. Nah, kita lebih Iya. banyak kalau dari itu, dari 54 itu bisa Iya. lebih 100 Iya. mahasiswa. Iya. Ya, Tadi selain apa ilmu pengetahuan secara umum yang juga bisa diperoleh di perguruan tinggi yang lain, UNIDA pasti punya kekhasan ya, terutama ya. karakter apa pembekalan mengenai keislaman dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan konkretnya seperti apa, Bro? Gini, Pak. Saya ini lulusan dari Malaysia, murid dari Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas yang mempunyai ide mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi Ya. ini kata-kata ini sebenarnya tidak banyak disukai di Indonesia, Pak. Kata Ya. Islamisasi ini. Tapi sebenarnya sangat logis. Gini, jadi ilmu pengetahuan humaniora khususnya yang dari Barat itu Hmm. kan tidak seluruhnya kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Nah, Hmm. bagaimana supaya kompatibel? Kita harus melakukan sebuah proses critical analysis terhadap konsep-konsep yang dari Barat itu, kemudian kita integrasikan dengan nilai-nilai Islam atau konsep-konsep yang ada dalam Islam. Itu proses yang dilakukan oleh para mahasiswa di program S2. Tetapi di program S1, para mahasiswa itu selain belajar sains dan humaniora, mereka juga harus mengambil mata kuliah yang kompatibel dengan bidang-bidang yang dia belajar. Seperti misalnya mahasiswa gizi dan farmasi, itu dia harus mengenal ilmu pengetahuan Islam dalam bidang Ya. eh, farmasi juga. Ya. Sejarahnya bagaimana, sehingga dia Ya. tidak semata-mata mempelajari satu sisi yang berkembang di Barat ataupun yang diambil dari Barat, tapi juga tahu bahwa dalam Islam sudah ada seperti itu. Mahasiswa Fakultas apa namanya ekonomi, dia juga belajar mengenai ekonomi Islam. Ya. Mahasiswa di hubungan internasional, dia harus belajar bagaimana politik Islam atau konsep Ya. sejarah dan lain sebagainya, sehingga dia bisa Ya. memahami dua bidang ilmu yang itu relevan antara Islam dan Barat, yang diharapkan nanti Ya. ketika dia di S2, dia bisa berpikir bagaimana mengintegrasikan dua dua bidang ilmu yang aslinya dari Barat ini dengan yang dari Islam. Itu Ya. penjelasannya banyak Pak ini karena Islamisasi ini satu mata kuliah sendiri di S2, jadi saya Baik, bisa panjang ini. Bro. Iya, saya mau tanya pada isu-isu yang menurut saya cukup aktual dan cukup menarik mengenai ekonomi Islam. Indonesia ini kan sangat apa ya, sangat berusaha untuk mengembangkan ekonomi syariah terutama. Tetapi selalu aja yang terlihat, kenapa begitu susah dan begitu
lama itu? Apakah karena itu kurangnya tadi ahli-ahli atau apa ya pendidikan yang memang dipersiapkan untuk itu? Ya, saya rasa saya setuju gitu, Pak. SDM kita ini tidak mencukupi untuk membangun Ya, sebuah sistem ekonomi yang menasional seperti begitu. ya, Saya sudah sering bertemu dengan orang-orang di bank-bank bank syariah yang dulu ada Syariah Mandiri, ada BCA Mandiri dan sebagainya. Ternyata di dalamnya itu tidak banyak orang yang backgroundnya itu adalah ekonomi Islam. ya, Jadi ya, ini aneh ini, kok bisa dia pegang bank syariah, tapi backgroundnya tidak tahu ekonomi Islam. ya, Nah, satu hal. ya, Yang kedua, staf-staf di bawah itu yang melayani customer, begitu kita ya, tanya mengenai satu konsep aja di dalam apa namanya ekonomi syariah itu, dia nggak paham. Ini ya, betapa miskinnya ya institusi ekonomi Islam tapi tidak mengerti bagaimana menjelaskan itu. Maka dari situlah masyarakat akhirnya eh, menganggap bahwa tidak ada bedanya antara hmm, institusi syariah dengan syariah dengan institusi bank konvensional ataupun ekonomi ya, konvensional. Jadi ya, wah, kalau begini caranya perlu edukasi bagi saya nih ya, kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Sebenarnya lebih ya. kalau saya ya lebih barokah bank syariah daripada bank konvensional. Meskipun bentuknya itu ya bentuknya mirip-mirip aja. Seperti Ya, Udoroba itu kan kerjasama modal ya, di store bersama itu kan dan dibagi ya, bersama. Nah, di dalam bank syariah kan tidak ada jaminan ya. Nah, di situ bedanya dengan bank bank itu. Kalau jaminan itu anu nanti perusahaan rugi dia mesti diambil oleh bank. Itu di dalam bank syariah kan tidak begitu. Nah, dia akan berbentuk musyarakah untung rugi ditanggung bersama lah misalnya kayak gitu ya. Lebih lebih fair. hmm, Nah, ya, yang ini yang perlu diedukasi masyarakat sehingga ya, masyarakat ya, paham wah ini adil ya. lebih adil daripada bank itu. Baik. Kemudian saya juga tertarik kepada politik Islam. Itu sebenarnya seperti apa nanti aktualisasinya? Karena saya melihat cara berpolitik para politisi yang berlatar belakang Muslim itu rasanya sama saja dengan dengan yang lain. Bahkan ada kecenderungan partai politik yang menggunakan label apa Islam itu sejak dulu tidak apa ya tidak bergerak lah dari kira-kira 30% itu. Nah, apa pendapat Prof. Hamid? Iya, eh, pertama dari sistem, sebenarnya dari sistem politik itu ya kalau saya mungkin ada kelompok lain yang nggak setuju ya. Kita bisa memanfaatkan demokrasi itu untuk aspirasi umat Islam. Ya. Ya, Tetapi masalahnya ketika kita masuk ke dalam sistem demokrasi, justru para politisi itu tergerus oleh nilai-nilai yang non-Islami gitu ya. Itu ya, bagi saya persoalannya bukan di sistem, tetapi pada individu. ya. Saya pernah satu seminar itu ditanya, apa masalahnya ini? Saya katakan bahwa politik Islam di Indonesia ini meninggalkan syariah. Ya. Hmm, Syariah tidak digunakan sehingga perilaku para politisi kita ini justru bertentangan dengan syariah, padahal dia diharapkan memperjuangkan syariat Islam. ya, Ya, syariat Islam dalam arti yang luas ini jangan difahami ya, potong tangan dan sebagainya ya. Jadi syariat itu menjalankan seluruh, termasuk juga ya, ekonomi syariah kan juga syariah ya. Nah, ya, para politisi kita ini ternyata tidak berjuang di ranah itu gitu ya. ya, Coba kita bayangkan, Pak, di DPR itu orang susah memperjuangkan undang-undang halal. ya, Aneh tuh di negara Islam ya. Di ya, di negara lain aja orang sudah menggunakan label halal itu. Di negara-negara Inggris, di Amerika kan sudah ada itu. Di negeri Muslim mayoritas ini, undang-undang halal itu ditolak di DPR, Pak. ya. Di mana letaknya para politisi kita ini? Ini yang jadi pertanyaan besar kita Ya. itu.
Ya. Nah, inilah menurut saya menjadi satu tantangan yang menarik ya. Ini kan semua apa ya, berusaha untuk membangun SDM yang akan mengawai nanti pada waktu Indonesia Emas 2045 ini. Nah, mungkin ada konsep dari UNIDA itu yang menarik. Jadi SDM seperti apa sebenarnya yang ingin menggambarkan Indonesia itu? Pertama saya mengonsep ya eh, produk kompetensi yang diperlukan masyarakat dan pada umumnya di dunia kerja itu kalau merujuk kepada kompetensi yang diputuskan dalam World Economic Forum 2016 itu Hmm. nampaknya tidak jauh beda dengan pendidikan pesantren, Pak. Karena Hmm. ya di dalam kompetensi itu diantaranya adalah service orientation. Artinya bahwa orang itu kalau bekerja dia harus mempunyai semangat untuk pengabdian gitu ya atau Ya. berkhidmat kepada apapun perusahaan juga bisa, Ya. masyarakat juga bisa. Kemudian ada leadership, ada coordinating with others, ada creativity, ada complex problem solving. Itu saya tanamkan di kalangan para santri mahasiswa bahwa bekerja profesional itu ya dengan kriteria itu sudah religius. Ya. Hmm. Kalau sincerity misalnya Anda tulus dalam bekerja itu sudah ikhlas sesuai dengan nilai-nilai Islam ya. Kemudian Anda berkhidmat ya untuk kemanusiaan Anda sudah sesuai dengan Islam ya. Nah, di sini kita akan memproduk orang-orang yang mempunyai komitmen integritas moral meskipun kompetensinya itu tidak maksimal. Kalau kita di pesantren ini Pak Bambang ya, anak-anak ini kan tidak bisa dibandingkan kecerdasannya dengan anak ITB, UGM yang ya Ya. cerdas-cerdas begitu ya. Ya. Tetapi saya yakin kecerdasan emosional mereka bisa lebih tinggi. Ya. Ini keyakinan saya nih. Karena dunia ini tidak melulu selesai dengan IPK tinggi ya. Ya. Orang Ya. cerdas yang seperti apa yang bisa menyelesaikan masalah. Ternyata eh, kedewasaan mental dan kedewasaan emosional itu Ya. yang membuat orang itu sukses. Dan rumusnya kesuksesan kan bukan karena kepintaran, Pak. Kepintaran adalah Ya. nomor sekian dari kesuksesan. Ya. Ketekunan, kejujuran, ya, Ya. kemudian apa namanya kesungguhan dan lain sebagainya itu adalah Ya. sesuatu yang kita tanamkan di sini. Ya. Ya, maka Ya. harapan kita para mahasiswa nanti ketika dia menjadi profesional, Ya. dia tetap komit dengan nilai-nilai itu dan Ya. selalu saya ingatkan dalam jidat Anda itu Ya. adalah alumni Unida yang santri. Nah, itu Hmm. santri dan ustadz gitu ya. Meskipun prodi IT, Anda ustadz gitu. Ini yang Ya. Ya. saya selalu tanamkan ya, supaya nanti di masyarakat Ya. nanti tidak ya Ya. ikut-ikutan rusak seperti orang lain gitu ya. Itu yang Ya. ke depannya. Prof, saya ingin menyinggung sedikit ya. Ada seorang bisnismen sukses Tionghoa yang pernah eh, bicara sama saya Ah, bahwa orang pinter yang karakternya tidak baik itu lebih berbahaya karena kalau merusak rusaknya akan lebih lebih luas lebih besar kira-kira gitu jadi bahwa setuju saya. karakter itu jauh lebih Setuju saya. penting. Iya, iya. Nah, Bro, sekarang kalau apa Unida ini sudah tadi ya minimal menurut pandangan Prof sudah berjalan di rel yang benar tadi, menggabungkan antara apa bekal-bekal keahlian, kepintaran dengan karakter yang ideal gitu. Nah, ini kan harus jadi besar yang model pendidikan semacam ini. Nah, seberapa besar yang dimimpikan oleh Unida? Oh iya. Ini kita memang mempunyai prinsip begini. Kalau bisa kuantitas jangan mengalahkan kualitas. Ya. Ya, Kita besar ya besar, tetapi juga harus ya, samaan dengan penjagaan nilai-nilai. Kemudian ya nilai ini penting ya Pak. Di ya, Unida ini kan ya, eh, banyak dosen yang bukan alumni dari pesantren. Ya, ya, kita mesti menanamkan nilai-nilai itu dan kita sering bertemu berkumpul memberi ya, pengarahan kepada dosen-dosen yang
ya tidak ada background pesantren, tapi juga Ya, bukan juga orang yang paham Islam. Nah, itu tantangan kita. ya, Jadi bagaimana supaya dosen itu nanti juga bisa menyampaikan nilai-nilai kepada para mahasiswa sehingga ya kalau nilai itu bisa bisa universal kan, siapa aja bisa menyampaikan. ya, Kita ya, harapannya di sini. Nah, ke depan nanti meskipun seprofesional sebesar apapun perguruan tinggi ya, Universitas Unida ini, Universitas Darussalam ini, kita akan tetap menjaga nilai-nilai itu. Ya, kita eh, nggak berpikir sampai katakanlah mahasiswa kita 50.000 begitu, Pak, karena asrama ya. hmm, Ya, ya, maksimal 10 sampai 15.000 di dalam asrama itu ya, sudah sangat apa namanya eh, cukup lah untuk mandiri kita ya. Nah, ya, eh, sekarang ini kita sedang mengatur sebuah sistem ya. Bagaimana di dalam asrama itu ada sebuah komunitas. Ya, ya, komunitas itulah yang akan menciptakan sistemnya sendiri dan tidak perlu ada disiplin-disiplin yang apa namanya terlalu ketat sehingga para mahasiswa itu merasa seperti selalu diawasi. Nah, kita inginnya ya, supaya mahasiswa mengawasi diri sendiri dan bisa mengembangkan potensi masing-masing dalam lingkungan yang kondusif dengan penuh ya, dengan nilai-nilai itu yang kita harapkan ya. ya, Jadi besarnya kita ini tidak hanya sekedar kuantitas, tapi juga ya. kualitas tetap kita pertahankan. Ya. Baik, Prof. Yang terakhir mengenai akreditasi. Terus Iya, iya. terang, minimal saya sendiri itu agak juga terkesima ya, terkejut. Ini Unida Pondok Pesantren di Gontor masuk 100 besar lah perguruan tinggi di Indonesia yang akreditasi unggul. Nah, karena itu akreditasi unggul ini apa ya, menjadi jembatan untuk mengenal sebuah perguruan tinggi yang mungkin sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat luas. Nah, yang menjadi masalah akreditasi unggul ini kan akan ditiadakan. Nah, sebenarnya seberapa penting pemeringkatan akreditasi dalam pandangan Unida Gontor? Ya, ini sebenarnya kalau saya evaluasi ya, akreditasi ini orientasinya lebih kepada formalitas Ya, apa tata kelola, kemudian kuantitas riset, kemudian apa namanya prestasi mahasiswa dan lain sebagainya. Lebih kepada penyiapan itu, tapi yang tidak pernah diperhitungkan adalah sesuatu yang nampak dalam tradisi keilmuan di kampus itu ya, gitu ya. Berapa dosen yang menjadi apa namanya rujukan di dalam dunia sekelas nasional misalnya gitu ya. ya, Kalau orang mau belajar katakanlah filsafat Islam, dia harus kemana gitu. Orang mau belajar ekonomi Islam, dia harus kemana. Itu pemeringkatan itu bagi saya penting. Jadi lebih ya. kepada otoritas ya. Ya. Universitas itu punya otoritas apa di dalam dunia keilmuan, Hmm. bukan seberapa dokumen yang biasa bisa dia siapkan. Ya, Ya. Nah, ya, termasuk juga berapa dosen yang mempunyai jam terbang secara internasional. Itu bagi saya sangat penting sekali dan di Amerika itu ternyata juga begitu, Pak. Orang pergi ke ya, sebuah universitas karena di situ ada profesor yang ahli dalam hmm, bidang itu gitu ya. Nah, ini ya, kita ke depan mau mau saya begitu, universitas-universitas itu ya, menjadi tempat di mana orang akan belajar sebuah disiplin ilmu atau beberapa disiplin ilmu gitu ya. Ini. Nah, kalau akreditasi hanya melulu kuantitas prestasi dan lain sebagainya, ya itu mungkin hanya sekedar apa ya pelengkap aja gitu ya. ya, Nah, ke depan kalau terakreditasi dan tidak terakreditasi, paling tidak itu ada standar apa namanya nilai yang rujukannya kepada otoritas keilmuan ya, daripada tata kelola gitu ya. Nah, tata kelola ini kan sudahlah disubmit di misalnya di Siaga, orang tahu ya, itu udah ini layak divisitasi, tapi visitasinya itu bukan mengecek itu gitu ya.
tetapi mengecek bagaimana universitas ini menjadi center of excellence, center of learning, dan merujuk pada bidang ilmu tertentu yang kira-kira menjadi andalan ini, apakah tingkatnya itu world class atau national class ataupun regional. Disitulah kualitas akreditasi dan tidak terakreditasinya gitu. Ya. Coba. Baik, terakhir Prof, Ya. orang kuliah selain pertimbangan-pertimbangan yang kualitas, pembentukan karakter dan sebagainya, itu banyak juga yang mempertimbangkan mengenai kemampuan biaya untuk kuliah. Nah, itu kalau di Unida Gontor ini seperti apa, Prof? Levelnya itu, kelasnya itu termasuk yang menengah, termasuk yang atas, atau yang justru banyak dari kalangan yang ekonominya kurang beruntung. Ya, sebenarnya kalau dipukul rata ya, di Unida ini mahasiswanya adalah berasal dari masyarakat menengah, Pak. Menengah bawah lah ya. Ya, Tidak semampu yang di perkotaan gitu ya. ya, Tapi eh, kalau dikaitkan dengan itu, dengan prestasi belajar, saya kira juga tidak kalah etos kerjanya dengan mereka yang ya, mempunyai kemampuan finansial yang lebih. Di ya, sini ini masalahnya, ya, SPP itu kan plus dengan uang asrama dan uang makan. ya. Nah, Nah, itu yang kira-kira tidak bisa dibandingkan dengan perguruan tinggi yang hanya bayar SPP ya, saja gitu. Nah, ada beberapa tambahan juga, kita memperlakukan sistem KKN itu tidak, ya, beberapa prodi tidak hanya di dalam negeri, kita eh, paling dekat ke Malaysia ya, itu memerlukan biaya tambahan, dan untuk itu beberapa mahasiswa ternyata mampu juga untuk dikaitkan ke situ, bahkan ke luar negeri pun ada yang mampu gitu ya. Kemarin kita KKN di Turki dan di Malaysia, ternyata ada yang mampu. Nah, ini prediksi saya sebenarnya mahasiswa ini ada yang menengah bawah, ada yang menengah atas gitu ya. Yang kita tidak selidiki itu. Nah, ya, kemampuan mereka ini nampaknya juga tidak bisa kita pukul rata gitu ya. Ya, tidak, mungkin sekian persen ada yang eh, menengah bawah, sekian persen menengah atas, ya sudah kita pukul rata. Dan di asrama itu sebenarnya sangat minim sekali pembayaran mereka, termasuk uang makan itu sangat sangat kecil sekali sehingga tidak memberatkan mereka. Ini memang disesuaikan juga dengan peraturan yang di pondok ya. Jadi kita mentolerir masyarakat tingkat menengah bawah ya, supaya pendidikan itu tidak membebani para mahasiswa. ya. Ya, itu aja, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi, Magister Edukasi, Magister Filosofi, Rektor Universitas Darussalam Unida Gontor. Banyak sekali yang sudah disampaikan bagi kita semua untuk lebih mengenal eh, sebuah perguruan tinggi di tengah pondok pesantren modern. Mudah-mudahan ini bermanfaat baik untuk Unida maupun untuk masyarakat pada umumnya. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat berjuang, Ya, sukses. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih Prof. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi